Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nizar Rais Dastin, 2. Asmi Aliatu Zahra, 3. Habibatullah Nur Hanifah, 4. Hovifah Mulyani akan mempresentasikan tentang multiple sklerosis. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua, gejala. Yang ketiga, penyebab. Yang keempat, pengobatan. Yang kelima, komplikasi. Dan yang keenam, pencegahan. Pertama, pengertian multiple sklerosis. Sklerosis ganda atau multiple sklerosis adalah gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Multiple sklerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan juga gerakan pada tubuh. Lalu yang kedua, diagnosis. Yang pertama, saat terjadi multiple sklerosis, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf atau mielin. Yang kedua, hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Yang ketiga, sklerosis ganda dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan saraf permanen jika tidak segera ditangani. Multiple sklerosis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Tingkatan keparahan serangan penyakit ini bervariasi dan menimbulkan efek yang berbeda pada setiap penderitanya. Bab 2. Gejala multiple sklerosis. Multiple sklerosis dapat menyebabkan gangguan gerak berupa yang pertama, kelemahan atau mati rasa pada sisi tubuh tertentu atau pada tungkai. Yang kedua, sulit berjalan. Dan yang ketiga, sulit menjaga keseimbangan. Yang keempat, sensasi seperti tersengat listrik yang terjadi akibat gerakan leher tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, tremor atau gemetar. Multiple sklerosis dapat juga menyebabkan gangguan lainnya seperti yang pertama, lemas. Yang kedua, penglihatan ganda. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan penglihatan. Hal ini biasanya diikuti rasa sakit saat menggerakkan mata. Yang kelima, sulit bicara. Yang keenam, rasa sakit dan kesemutan pada berbagai bagian tubuh. Dan yang ketujuh adalah gangguan pada kandung kemih, usus atau organ seksual. Penyebab multiple sklerosis. Belum diketahui penyebab pasti dari multiple sklerosis, tetapi diduga penyebabnya adalah autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Selanjutnya, kombinasi dari faktor genetik dan faktor lingkungan juga diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya multiple sklerosis. Di antaranya, yang pertama, wanita berusia antara 16 sampai 55 tahun. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang menderita multiple sklerosis. Yang ketiga, pernah atau sedang menderita penyakit mononukleosis, penyakit tiroid, diabetes tipe 1, dan radang usus. Yang keempat, kurang mendapatkan paparan sinar matahari dan rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh. Yang kelima, kebiasaan merokok. Selanjutnya, pengobatan multiple sklerosis. Pengobatan untuk meredakan gejala multiple sklerosis. Di dalam obat-obatan, obat kortikosteroid seperti prednison dan metilprednisolon untuk mengurangi peradangan saraf, obat pelemas otot seperti baclofen dan tizanidin untuk mengurangi kaku pada otot, serta obat metilphenidate dan obat antidepresan untuk mengurangi rasa lelah. Selanjutnya, di dalam fisioterapi, terapi fisik dan terapi okupasi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan pada penderita multiple sklerosis. Hal ini akan memudahkan penderita multiple sklerosis menjalani kesehariannya. Di dalam plasmaheresis, dokter akan membuang plasma darah yang ada di dalam tubuh pasien menggunakan alat khusus. Untuk mengganti plasma yang dibuang, dokter akan memasukkan cairan infus khusus seperti albumin.
Pengobatan untuk mencegah kekambuhan penyakit multiple sklerosis. Yang pertama, dengan menggunakan suntikan interferon beta. Tujuannya untuk mengurangi frekuensi dan keparahan dari kambuhnya multiple sklerosis. Yang kedua, penggunaan obat fingolimod. Obat ini diminum sekali sehari. 5. Komplikasi multiple sklerosis. Multiple sklerosis dapat menimbulkan beberapa komplikasi, antara lain depresi, deep vein thrombosis, epilepsi, dan kelumpuhan. 6. Pencegahan multiple sklerosis. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. 2. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter, terutama jika ada riwayat penyakit keluarga dan sedang atau pernah menderita penyakit mononukleosis, tiroid, diabetes tipe 1, atau radang usus, dan yang terakhir, tidak merokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.